AdSense YouTube di Indonesia itu salah satu yang paling rendah di dunia. Lain dengan Amerika dan lain-lain. Dia jadi kaya banget, gila kita kalau ngeliatin. Buset, gue bilang dapetnya. Sekelas Baim Wong aja bilang AdSense YouTube di Indonesia itu kecil. Dan kalau kreator sebesar dia aja ngerasa begitu, apalagi kita yang masih bangun channel. Masalahnya ini bukan soal rajin atau enggak, bukan soal konsisten atau enggak, tapi soal kemana konten kamu diarahkan. Karena di YouTube 10.000 view dari Indonesia nilainya beda jauh sama 10.000 view dari luar negeri. Nah, di video ini aku bakal tunjukin cara bikin konten target US tanpa harus bisa berbahasa Inggris dan tanpa harus punya skill khusus. Semua yang aku jelasin nanti bukan hasil ngarang dan juga bukan eksperimen iseng. Ada satu channel dokumenter satwa liar yang benar-benar jalan, konsisten upload, dan audiensnya mayoritas dari luar negeri. Channel itu bakal aku jadikan studi kasus. Kita bongkar bareng kenapa kontennya bisa tembus market US, padahal dibuat full pakai AI. Dan kalau kamu pengen ngerti pola mainnya dari awal, video ini sebaiknya kamu tonton sampai selesai. Sekarang kita lihat channel referensi yang aku maksud, namanya Savannah Rush. Kalian bisa lihat baru upload 2 minggu yang lalu sudah mendapatkan 1 juta views lebih. Dan masih banyak lagi videonya yang mendapatkan jutaan views. Gak hanya di video panjang, konten ini juga berjalan di video shorts. Buktinya salah satu video shortsnya bisa tembus hingga 100 juta views. Sekilas judul videonya memang kelihatan pakai bahasa Indonesia. Tapi ini penting, itu bukan judul aslinya, itu hasil dari fitur auto translate YouTube. Karena akun yang aku pakai berbahasa Indonesia. Kalau channel ini dibuka pakai akun dengan bahasa Inggris atau akun US, judul videonya otomatis berubah ke bahasa Inggris. Artinya, dari awal channel ini memang dibuat untuk market luar negeri. Untuk mengetahui lebih detail, jika channel ini target US, kalian bisa buka kolom komentar. Mayoritas yang berkomentar di channel ini menggunakan bahasa Inggris. Dan apakah channel ini sudah menghasilkan uang? Untuk ngecek menit enggaknya, kalian tinggal klik aja di sini ada tombol gabung. Yang artinya di sini aku udah bisa berlangganan secara berbayar di channel ini. Dan itu adalah salah satu fitur YouTube Partner yang bisa aktif ketika channelnya sudah monetisasi. Artinya channel ini sudah bisa menghasilkan uang. Sekarang kita fokus ke konsepnya. Savannah Rush konsisten main di konten dokumenter satwa liar dengan cerita yang menampilkan konflik, kondisi ekstrim, dan momen penyelamatan. Format seperti ini nggak butuh dialog yang rumit dan minim ketergantungan bahasa, jadi bisa dinikmati oleh penonton dari berbagai negara, terutama market US dan Eropa. Dan poin pentingnya, konten seperti ini sangat memungkinkan dibuat pakai AI karena yang jadi kekuatan utama bukan footage asli di lapangan, tapi storytelling dan visual pendukungnya. Nah, di bagian selanjutnya aku akan jelasin gimana kamu bisa mulai bikin konten seperti ini dari nol pelan-pelan. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang lagi cari tools yang bisa hasilin prompt JSON akurat hanya dari upload videonya saja, kalian order aja tools AI Prompt Finder ini. Dengan tools ini, kalian bisa hasilin prompt video dengan format JSON yang akurat hanya dengan upload video referensinya aja. Cara ordernya gampang, kalian klik link di kolom komentar yang saya sematkan. Nah, di step pertama ini, kalian tinggal buka aja template prompt yang udah aku sediain di kolom komentar. Beberapa prompt penting yang kalian butuhkan untuk membuat kontennya, antara lain yang pertama adalah prompt untuk membuat rekomendasi topik kontennya, ya. Di bawahnya lagi di sini ada template prompt untuk membuat skrip narasinya. Dan di bawahnya lagi ada template prompt untuk membuat visualnya. Dan yang paling bawah di sini juga udah lengkap dengan template prompt untuk membuat thumbnailnya. Oke, jika udah, sekarang kita langsung aja salin template prompt yang pertama, yaitu template prompt untuk pembuatan rekomendasi topik ide kontennya. Di sini kita salin dulu. Setelah disalin, kalian tinggal buka aja chatbot kalian. Kalian bisa pakai ChatGPT atau kalian juga bisa pakai Copilot seperti saya ini. Kenapa kok saya pakai Copilot? Karena di Copilot ini kita bisa menggunakan Smart GPT-5 secara free atau gratis. Selanjutnya kita tinggal tempelkan atau paste di sini. Dan di bagian X ini kan bisa isi berapa jumlah ide konten yang ingin kalian hasilkan. Nah, sebagai contohnya, aku akan isi dengan jumlah 10. Jika udah, kita tinggal kirim aja seperti ini. Selanjutnya, nanti Copilot akan memberikan rekomendasi ide konten atau judulnya. Nah, sebagai contohnya, di sini aku akan pilih ide konten nomor 4. Selanjutnya, setelah kita sudah memilih ide kontennya, kemudian kita balik lagi di template prompt. Lalu kalian geser ke bawah. Nah, di sini ada template untuk membuat skrip narasinya. Kita salin.
Setelah kita salin, kita balik lagi di Copilot dan kita tempelkan di sini. Setelah kita tempelkan di bagian topik, ini kalian tinggal isi aja teman-teman dengan topik yang sudah kita pilih sebelumnya. Di sini aku pilih nomor 4, jadi aku akan salin topik nomor 4-nya. Selanjutnya setelah disalin, kita tempelkan di bagian topik ini. Selanjutnya kita kirim. Dan nanti Copilot akan memberikan kita narasi dengan bahasa Inggris yang cocok untuk video panjang durasi 10 menit ke atas, ya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah diberikan narasinya, kita kembali di template prompt tadi. Kita salin untuk template prompt berikutnya, yaitu untuk pembuatan visualnya. Kita salin seperti ini. Setelah kita salin, kita balik lagi di Copilot dan kita bisa tempelkan aja di sini. Nah, di bagian X ini, kalian bisa isi jumlah scene yang ingin kalian buat berapa. Misalnya kalian ingin membuat video sekitar 10 menit. Jadi kalian bisa isi mungkin 60 scene atau 70 scene. Tapi karena ini hanya untuk contoh, jadi aku akan isi aja sekitar 20 scene. Dan di bagian bawah kalian cari lagi X. Nah, ini kalian juga isi 20 scene atau sesuai dengan scene yang ingin kalian buat. Selanjutnya jika udah, kita tinggal kirim aja. Nah, nanti dia akan menghasilkan beberapa prompt seperti ini ya. Dan promptnya itu sudah lengkap ya, ada prompt image dan juga prompt videonya. Dan jika Copilot hanya menghasilkan sekitar 7 scene seperti ini dan cuma stop di scene ke-8, kalian bisa ketikkan next seperti ini, nanti dia akan melanjutkan sampai scene berikutnya. Nah, sekarang aku udah dibuatin 20 scene-nya teman-teman ya. Sekarang kita bisa balik lagi di template prompt, lalu kita fokus di bagian template prompt thumbnail-nya. Nah, di sini kita tinggal salin aja semuanya untuk template prompt thumbnail-nya ini. Jika udah, kita balik lagi di Copilot dan kita bisa tempelkan di kolom chatnya ini. Nah, selanjutnya jika udah, kalian tinggal kirim aja seperti ini. Dan outputnya nanti akan menghasilkan prompt thumbnail seperti ini. Dan jumlahnya ada 7 prompt thumbnail yang bisa kalian coba. Oke, sekarang untuk semua promptnya udah jadi. Sekarang kita langsung aja bikin visualnya. Caranya gimana? Untuk membuat visualnya cukup mudah. Kalian fokus dulu di bagian scene karakternya. Nah, di sini ada 5 karakter ya. Yaitu 3 karakter manusia dan 2 karakter hewan. Sekarang kita buat karakter manusianya. Kalian tinggal salin aja karakter yang pertama. Kita copy, kemudian kita buka Wix AI. Nah, setelah kalian buka Google Wix, maka nanti tampilannya seperti ini. Di sini kalian tinggal tempelkan aja prompt karakternya seperti ini. Kemudian jangan lupa kalian pilih aspek rasionya. Untuk karakter manusia, saya sarankan gunakan aspek rasio yang portrait. Nah, jika udah, kita tinggal kirim aja. Sekarang untuk karakter manusia yang pertama udah jadi. Kita tinggal unduh salah satu gambarnya seperti ini. Jika udah, kita balik lagi di Copilot. Kemudian kalian salin prompt karakter kedua. Lalu kita balik lagi di Wix AI. Dan kita hapus teman-teman prompt sebelumnya. Lalu kita tempelkan di sini. Lalu kirim seperti biasa. Intinya semua prompt karakter yang ada di sini kalian harus generate menjadi gambar di Google Wix. Nah, jika nanti hasil bagian karakter hewannya kurang realistis seperti kayak semacam grafis game seperti ini, kalian bisa buat aja di Gemini AI, jangan di Wix ya. Hasilnya itu beda. Kalian bisa lihat ini hasilnya sangat realistis dan kelihatan natural. Jika semua prompt karakter udah dibuat gambar, kalian tinggal masukkan aja di bagian subject. Caranya gimana? Klik add image. Nah, di bagian subjek ini, kalian masukkan aja gambar-gambar yang sudah kita buat di sini, ya. Mulai dari gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan semuanya. Kita masukkan, upload image, lalu kita masukkan aja di sini. Kita klik open. Nah, seperti ini nanti dia. Dan kita bisa tambahkan subjek lagi, berjumlah 5 subjek, tergantung dengan ide konten atau prompt yang dihasilkan di Copilot tadi. Kita klik tombol plus, lalu kita upload image lagi seperti ini. Nah, jika semua gambar karakter udah kalian tambahkan di subjek ini, jangan lupa kalian centang semuanya, ya. Nah, jika udah kalian centang semuanya, kita balik lagi di Copilot dan kita scroll ke bawah. Sekarang kita fokus di section 2 ini, ya, di bagian scene prompt-nya. Nah, kita fokus di scene 1. Lalu kita salin image prompt-nya ini ya. Seperti ini. Lalu kalian balik lagi di Wix AI.
dan kita langsung tempelkan promnya di sini teman-teman untuk prom scene-nya. Jangan lupa untuk aspek rasionya kalian harus pilih yang landscape karena untuk video panjang. Selanjutnya jika udah kita klik yang kirim. Dan sekarang untuk scene 1 udah jadi. Kalian bisa download seperti ini dan kalian balik lagi di Microscope atau Copilot. Sekarang kita fokus di scene 2. Di bagian image prom kalian salin. Lalu kita balik lagi di Wix AI. Untuk prom yang sebelumnya kalian hapus. Lalu kalian tempelkan prom berikutnya di sini. Nah, sekarang kita tinggal generate lagi. Pada intinya semua prom yang di sini harus kalian generate ya. Harus kalian generate sampai akhir scene teman-teman. Dan singkat cerita di sini aku udah generate beberapa gambarnya seperti ini. Dan sekarang setelah kalian sudah generate semua scene-nya, langsung aja kita ubah scene gambar ini menjadi scene yang bergerak atau menjadi video. Caranya gampang, kalian tinggal buka Gemini AI atau bisa juga VO3. Selanjutnya kalian tinggal upload aja gambarnya yang sudah kita download tadi. Setelah kita upload di sini, langsung aja kalian pergi ke Microscope Copilot ya. Dan kita balik lagi di prom pertama, prom scene 1. Lalu kalian fokus di video promnya. Kalian salin video promnya ini, lalu kalian tempelkan di bagian kolom prom. Dan kalian klik yang generate. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya udah lumayan bagus ya. Ini scene pertama. Intinya semua gambar yang ada di Wix tadi yang sudah kalian download ya, kalian harus ubah menjadi video di VO3. Nah, jika semua scene udah kalian jadikan video seperti ini, selanjutnya kita tinggal buat narasinya. Karena ini penting narasi ini agar video kita nanti bisa monetisasi ya. Nah, untuk narasinya kalian tinggal balik lagi di Microscope Copilot atau ChatGPT jika kalian pakai ChatGPT ya. Nah, selanjutnya kalian pergi ke skrip narasi yang sudah dibuatkan tadi. Ya, ini adalah narasinya. Di sini kalian salin aja narasinya. Nah, karena hanya untuk contoh tutorial, jadi aku salin hanya satu paragraf aja ya. Selanjutnya kita tinggal buka aja website voice generator. Nah, sebagai contoh di sini aku pakai Elemente AI ya, kalian tinggal ketikkan aja di Google Elemente AI, kemudian kalian klik websitenya paling atas sendiri ini, lalu pilih yang get started. Selanjutnya kalian tinggal tempelkan di sini untuk narasinya dan jangan lupa kalian pilih voice-nya. Nah, kalau udah kalian tinggal klik yang generate. The African savanna stretched endlessly beneath a burning sun. Nah, jika sudah selesai kalian tinggal download aja di sini. Nah, setelah udah download baru kita ke tahap berikutnya yaitu editing video. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke editing video. Kalian tinggal buka aplikasi editing kalian, kemudian kalian masukkan beberapa footage yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini untuk footage-nya aku udah masukin seperti ini dan kalian bisa kurangi suara dari footage aslinya ini karena di sini memang udah ada voice-nya. Jadi kita tinggal kurang aja volumenya sekitar ya 30%-an agar nggak ganggu narasi kita. Nah, sekarang setelah sudah dikurangi seperti ini baru kita tambahkan narasi yang sudah kita buat di Elemente AI tadi. Caranya kita klik audio, lalu pilih yang sound, dan di sini kita pilih yang dari device, lalu cari LMNT. Nah, lalu kalian tinggal tambahkan aja teman-teman di sini. Nah, jika udah, selanjutnya kalian tinggal ekspor aja, cukup mudah. Nah, agar lebih nyatu videonya, kalian bisa gunakan filter yang sama pada semua klip. Caranya klik salah satu klipnya, lalu kalian cari filter ya. Nah, ini dia filter. Di sini aku akan menggunakan filter bokeh. Kita coba ya, bokeh. Nah, kelihatan lebih realistis ya teman-teman. Atau kita bisa gunakan filter yang lainnya. Nah, buat kalian yang mau menggunakan semua fitur pro yang ada di aplikasi Editing Pro ini, kalian bisa klik aja link yang udah aku sediakan di kolom komentar. Di situ kalian bisa mendapatkan aplikasi Editing Pro selamanya. Harganya cuma 55.000, bisa untuk mengakses semua fitur pro yang ada di aplikasi editing ini ya. Nah, selanjutnya jika udah, kita klik yang centang dan pastikan kalian terapkan semua filter ke semua klip ya. Nah, jika udah semuanya baru deh kita ekspor teman-teman. The African savanna stretched endlessly beneath a burning sun. Heat shimmered across the horizon, distorting the tall grass into waves of gold. Daniel Hayes, 38, a seasoned conservation ranger, moved carefully through the brush, his boots pressed into the dry soil,
each step deliberate. He had been tracking signs of poachers for hours, following broken branches and faint impressions in the dust. Suddenly, he froze. A faint cry pierced the silence, high-pitched, desperate, unlike the